sebuah istana megah yang dihuni oleh sepasang raja dan ratu. Sang ratu kini tengah mengandung anak ketujuh. Ia merasakan kekhawatiran yang mendalam. Konon di kerajaan itu terdapat adat yang menyatakan bahwa jika mereka memiliki 7 orang putri, salah satunya harus dikorbankan untuk Raja Wali raksasa. Oleh karena itu, mereka berharap bahwa bayi dalam kandungan sang ratu adalah seorang anak laki-laki. Yang mulia, mengapa memanggil saya? Permaisuriku, aku sangat khawatir. Aku harap yang lahir dia adalah seorang laki-laki, dan kelak dia yang akan meneruskan tahtamu. Iya, Yang Mulia, saya juga berharap hal yang sama. Saya juga tidak ingin jika nantinya salah satu dari putri kita harus dikorbankan kepada sang Raja Wali. Bersabarlah dan berdoalah wahai permaisuriku. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya selalu berdoa untuk kelahiran bayi ini. Oh ya, ada yang ingin kubicarakan kepadamu. Apa itu, Yang Mulia? Tentang adat ini, jangan beritahu satupun putri kita. Jika nantinya salah satu dari mereka harus dikorbankan untuk sang Raja Wali. Baiklah, Yang Mulia, saya berjanji. Bagus, jangan kau pasang bicara hal itu kepada mereka. Iya, akan saya usahakan. Kalau begitu, mari kita makan malam bersama putri. Mereka sudah menunggumu. Benar kan? Ya sudah. Ratu lalu mengajak raja untuk makan malam bersama putri-putri kecilnya, meninggalkan singgasana. Malam telah berlalu berganti dengan pagi. Benar saja, kekhawatiran raja dan ratu akhirnya terjadi setelah mereka menerima kabar dari ajudan yang menyampaikan kabar buruk dari peramal kerajaan. Diam kalian. Apa benar yang lahir adalah seorang perempuan? Kalian sungguh tak salah dengar. Memangnya kalau orang lain tadi apa? Diam. Kalian hanya membuat kita tambah pusing saja. Maafkan kelancangan kami, Yang Mulia. Sekarang kalian kuperintahkan untuk pergi dari ruangan ini. Cepat. Baik, Yang Mulia. Aku harus bicara hal ini kepada permaisuriku. Berbulan-bulan berlalu diiringi dengan kecemasan yang melanda hati sang raja, hingga tiba saatnya bagi sang ratu untuk melahirkan. Ratu melahirkan seorang anak putri yang cantik jelita. Raja dan ratu sangat bahagia dengan kelahiran ini. Namun kebahagiaan mereka bercampur aduk dengan kesedihan di hati mereka. Mereka tahu bahwa nantinya harus mengorbankan salah satu dari ketujuh putri miliknya. Di taman, ratu menggendong bayi mulia dengan penuh kasih sayang. Wah, jelita sekali putriku ini. Wajahnya begitu manis seperti ayahnya dan cantik seperti ibunya.
juga harus merelakan salah satu dari kalian saat dewasa nanti. Suatu hari, kalian harus dapat menentukan siapa yang akan dikorbankan pada sang raja wali. Tentu saja, boleh putriku. Sudah, sekarang waktunya kalian semua istirahat. Kembalilah ke kamar kalian masing-masing. Besok lagi ya, putriku. Mendengar perintah dari sang ibu, mereka pun segera pergi meninggalkan taman menuju kamar mereka masing-masing. Setelah mereka pergi, raja memasuki kamar dengan wajah muram. Mari kita Mengapa? Mengapa ayah? Mengapa kau memberitahu anak-anak tidak berani di situ? Memang apa salahnya? Mereka masih sangat kecil untuk mengetahui hal tersebut. Lalu, Apa kamu pada janjimu dahulu? maaf, aku kelepasan. Mau bagaimanapun, akan lebih baik jika mereka waspada tentang Raja Wali itu dari kecil. Usia mereka bahkan belum mencapai 10 tahun. Bagaimana jika nantinya mereka membenci satu sama lain karena tidak ada yang menjadi beban Raja Wali? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya tak mau ya, jika harus mengorbankan satu pun putri kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengalahkannya. Maafkan aku, Maestro. Aku tak bisa mengatur emosiku. Aku juga tak mau hal itu terjadi. Tapi, cepat atau lambat, mereka harus tahu tentang hal ini. Percayakan saja, Pak. Baik yang mulia, akan kupercayakan semua padamu. Di malam itu, raja tak putus asa untuk menghadapi malapetaka yang mengancam. Ia lalu berusaha mencari informasi terkait legenda Raja Wali, berharap bisa menemukan beberapa kemungkinan yang dapat digunakannya dalam mengalahkan si burung raksasa. Bertahun-tahun telah berlalu meninggalkan jejak kenangan indah di antara 7 putri. Hubungan ke-7 putri itu semakin erat. Suatu hari, putri-putri tersebut sedang berjalan dan berbincang di taman. Di sisi lain, sang raja juga berada di dekat taman mengamati ke-7 putri-putrinya tersebut. Raut wajah raja tampak termenung memikirkan sesuatu. Putri kedua yang melihat keberadaan ayahnya lalu berniat untuk menanyakan kabar sang ayah. Sang putri lalu bergegas pergi untuk menemui sang ayah. Putri kedua datang kembali dengan membawa sepiring buah-buahan segar untuk sang raja. Ia lalu menghampirinya sambil tersenyum berharap dapat menghibur hati sang ayah. Mengorbankan salah satu dari kalian. Tapi aku tak boleh itu terjadi. Aku tak yakin akan hal itu. Aku akan memikirkan sesuatu untuk mencegah hal tersebut terjadi.
suatu gangguan sedikit pun untuk mereka. Sementara itu, di sisi lain, Raja sudah memerintahkan ajudan-ajudannya untuk memanggil para kesatria yang ada di wilayah itu. Ia berencana mengadakan sayembara untuk mengalahkan Raja Wali raksasa. Ia yakin bahwa kesatria-kesatria cukup kuat dalam menghadapi serangan dari burung Raja Wali. Ajudan, ada berita untuk kalian kerjakan hari ini. Ini sangat penting. Memang itu penting yang mulia. Jelas berita ini. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang, kalian memerintahkan untuk pergi memanggil para kesatria-kesatria di sini. Sampaikanlah kepada mereka semua sayembara. Sayembara tentang apa yang mulia? Dengarkanlah baik-baik. Tujuan sayembara ini adalah untuk mengalahkan Raja Wali raksasa dan menjadi penerusku sekaligus menjadi suami dari salah satu putriku. Para ajudan-ajudan itu segera berangkat menuju desa untuk mengumumkan sayembara yang diadakan oleh sang raja. Para rakyat semua, marilah berkumpul, ada pengumumannya, harus kalian dengarkan. Pengumuman! Siapapun kesatria di negeri ini yang dapat mengalahkan Raja Wali raksasa, maka ia akan dinikahkan dengan salah satu putri dari sang raja dan meneruskan tahtanya. Wah, apabila perkataan sayembara tersebut kita bisa menikahi putri. Wah, pasanganku raja dan selesai lagi. Para kesatria sangat bersemangat setelah mendengar pengumuman dari ajudan raja tersebut. Dengan semangat yang membara, para kesatria lalu berlatih sepanjang hari untuk membuktikan diri bahwa layak menjadi pasangan bagi sang putri dan penguasa di wilayah itu. Sementara itu, raja juga memerintahkan para ajudannya untuk membangun sebuah pendopo di tengah hutan. Di pendopo itulah sang putri nantinya akan menunggu kedatangan Raja Wali. Waktu berlalu begitu cepat. Raja dan ratu mempersiapkan nasi ketai sebagai umpan untuk mengelabui burung raksasa. Putri-putri yang melihat ayah dan ibunya membuat rasa penasaran menyelimuti mereka. Mereka lalu menghampiri kedua orang tuanya. Putri keenam lalu bertanya, Ayahanda, apa kalian membuat perdagangan Tidak bisa berangkat. Apakah nantinya salah satu dari kita akan menunggu Raja Walinya di sini? Betul. Namun aku tidak tahu siapa putri yang akan aku berbayar. Apakah kalian sudah berdiskusi terkait hal ini? Tenang saja, kami sudah berdiskusi siapa yang akan menjadi korban untuk sang Raja Wali. Ya, saya Laya akan mengatakan diri untuk Raja Wali Anda. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu ini, putriku? Ya, saya yakin juga. Saya tahu kan keputusan saya. Ayah dan para kesatria-kesatria. Baik, Ayah. Saya selalu percaya dengan perkataan Ayah. Hati-hati, putriku. Ibunda akan menunggumu hingga kau pulang.
melepaskan sang putri ke dalam bahaya yang menanti. Putriku, maafkanlah ayahanda. Terpaksa kami harus mengorbankanmu pada sang Raja Wali. Kami harap para kesatria itu dapat menolongmu dari Raja Wali. Baik, Ibu. Saya yakin saya akan baik-baik saja di sini. Selamat tinggal, putriku. Jaga dirimu baik-baik di sini. Kami pamit pulang dulu. Hati-hati, putriku. Dengan rasa cemas, semua anggota kerajaan akhirnya pergi meninggalkan Putri Sulung sendiri di pendopo. Tak lama setelah itu, Putri mendengar suara semar dari balik semak-semak. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat ke semak-semak tersebut. Perlahan ia melangkah keluar dari pendopo. Langkahnya pelan agar tidak mengeluarkan suara, supaya sesuatu di balik semak-semak tersebut tak mengetahui keberadaannya. Namun saat ia mendekat, sang putri yang kaget pun lalu terjatuh ke tanah. Oh, maafkan aku, kau mengakitiku saja. Terlihat dari pakaianmu, sepertinya kau putri bangsawan. Mengapa ada di sini? Cara bicaramu tidak sopan sekali. Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Hah? Raja Wali Raksasa? Yang ada di legenda itu? Percaya atau tidak, legenda itu memanglah ada. Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku menemani sang putri. Tidak usah. Lagi pula sudah ada ayah dan para kesatria yang akan membunuh. Tak apa, biarkan saya menemani sang putri sampai sang Raja Wali tiba. Lagi pula, saya sering menghadapi hal bahaya. Sang pengembara tersenyum, lalu duduk menemani Putri Sulung. Cici boleh datang. Waktu tampak terasa sangat lama. Raja Wali tersebut tak kunjung juga datang. Sang pengembara akhirnya mulai mengantuk. Tuan Putri, kalau Raja Walinya tiba, beritahu ya. Kau mau tidur? Ya sudah deh. Pengembara itu tertidur. Sang putri memperhatikannya. Ia tersenyum geli melihat pengembara itu masih bisa tidur nyenyak di situasi berbahaya seperti ini. Bagi sang putri, wajah pengembara tampak lucu saat tertidur pula. Pemuda ini menarik sekali. Aku harap dia bisa mengalahkan Raja Wali dan
berkelit akan kata yang diucapkannya. Tanpa disadari, burung Raja Wali raksasa berada di hadapan sesajen. Ia memakan sesajen yang disiapkan ratu sebelumnya. Raja Wali, Tuan pengembara Raja Walinya. Pengembara segera bangun dan melihat betapa besarnya Raja Wali itu. Segera ia mengeluarkan tali saktinya dan menjerat burung Raja Wali. Kalian kalahkan kami, tapi pada detik ini juga kami akan bangkit 1000 kali lebih kuat. Ya Satria, ya Satria, ya Satria, ya. Akhirnya Tuan Putri. Kalau begitu tugasku sudah selesai. Dengan saya melakukan kesalahan saya. Putri meninggalkan pengembara dan menyerahkan kain yang ada padanya. Bawalah ini dari Nepal. Baik, akan diterima baik-baik sampai tak terima. Mengambil kain yang diberikan oleh Putri Sulung kepadanya. Ia lalu menyimpan kain itu dan melanjutkan perjalanannya. Tak apa, Raja Wali itu sudah terkalahkan. Itu di sana. Selanjutnya kami sudah bakal memenangkan saya ini. Kalau begitu, bawa saja Raja Wali ini ke hadapan Baginda. Bilang saja kalau kita yang melakukannya. Ini cemerlang. Kesatria itu mengangkat tubuh Raja Wali yang besar dan membawanya ke hadapan sang raja, sembari mengantarkan kembali sang putri sulung ke istana. Di sisi lain, sang ratu tampak merasa sangat khawatir akan keadaan putrinya. Sudah malam. Bagaimana ini? Kenapa putriku tak kunjung pulang? Aduh ibu, bagaimana? Katakan kenapa-napa. Jangan-jangan nanti. Hus kamu ini. Kamu hanya membuat ibu dan jadi tambah khawatir saja.
Tak baik terlalu lama berlalu dalam kesedihan. Kita masih belum tahu keadaan putri kita. Namun, apa ingin terus bersayangi si putri kita yang kemungkinan masih hidup? Tapi ini sudah larut malam. Percayakan saja pada kesatria itu. Ku yakin mereka cukup kuat untuk mengalahkannya. Kalau tidak, terus bagaimana? Ku dengar mereka cukup kuat dan memiliki ilmu untuk itu. Namun, apa ingin terus bersedih seperti ini? Pak Gita, kabar baik. Mengapa kau tak mengetuk pintu? Pak Gita, kami ini penting. Kita sudah kembali. Apa? Syukurlah putriku sudah kembali. Cepat, bawa dia kemari. Baik, Yang Mulia. Putriku, kau selamat. Dengan keadaanmu. Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapa yang mengalahkannya? Jadi, siapa yang mengalahkannya? Ayah, kemari. Itu ayah, sebenarnya yang mengalahkan Raja Wali adalah pengembara, bukan para kesatria. Hah? Iya ayah, para kesatria itu bohong. Kalian, pergi dari istanaku. Ajudan, bawa mereka pergi secepatnya. Baik, Yang Mulia. Aku ingin bicara kata dengan putriku. Apakah boleh? Raja tampak penasaran melihat putri yang kembali dengan selamat. Ia memutuskan untuk bertanya kepada sang putri. Jadi yang mengalahkan Raja Wali adalah sang pengembara. Iya ayah, sudah aku beri dia kain sebagai bukti kalau dia yang memenangkan sayembara ini. Apa ada ciri-ciri lain putriku? Dia tampan, kuat, dan mengalahkan Raja Wali menggunakan baju. Badik sakti ya. Iya ayah, dia mengalahkan Raja Wali menggunakan senjata itu. Baiklah, kalau begitu sudah kuputuskan. Akan kubuat pesta kepulanganmu besok. Akan kuundang seluruh rakyat di penjuru ini. Sekarang kau istirahatlah, kau pasti lelah. Keesokan harinya, Raja mengadakan pesta besar-besaran sebagai ungkapan rasa syukur atas kembalinya Putri Sulung dengan selamat. Ia lalu mengutus ajudan-ajudannya untuk mengumumkan hasil sayembara kepada seluruh rakyat kerajaan. Benar para rakyat semua, berdasarkan pengumuman dari sang raja, tidak ada kesatria yang mengalahkan sang Raja Wali, melainkan seorang pengembara dari luar wilayah ini. Pengembara tersebut belum ditemukan, dan kami akan terus mencari pengembara tersebut. Suasana menjadi meriah ketika Putri Sulung datang menghadiri pesta tersebut dengan para anggota kerajaan lainnya. Penduduk-penduduk bertepuk tangan dan bersukacita atas kembalinya sang putri. Begitu pula dengan adik bungsunya yang mengkhawatirkannya selama ini. Kakak tahu nggak? Adik lagi terus tahu waktu dengan kakak. Dia kan paling nggak bisa kalau sama kakak. Maaf. Sekarang anggota kita jadi bertujuh lagi deh. Ayo kita berpelukan. Kita kan bagaikan serangkai bunga yang tak pernah lepas satu sama lain. Mereka semua tampak bahagia. Sang ratu yang melihat keagungan sebuah putrinya ikut serta untuk bahagia. Putri Sulung tampak sangat bahagia kala itu. Putri menyorot semua mata yang berada di sana. Pandangannya terpaku pada
Yang mana? Yang itu. Hei kalian, benarkah salah satu dari kalian adalah sang pengembara? Enak saja, itu saya yang mulia. Kalau begitu, coba kalian bertarung. Yang Siapa menang takut? sang akan sebagai pengembara. Cukup. Saya sudah tahu siapa pengembara yang buta di sana itu. Tahu, kaulah pengembara yang dibicarakan oleh putriku. Dan kau, saya tak suka ada peribu di sini. Pergi. Baik, maaf yang mulia. Pengembara, apa betulkah kau yang mengalahkan Raja Wali itu? Ya yang mulia, saya yang mengalahkan Raja Wali dengan wajib dan tali hati. Menarik sekali. Kalau begitu, apa kau bersedia menjadi penerusku dan menjadi suami dari salah satu putriku? Kalau begitu, apakah Tuan Putri? Ya, Tuan Pengembara, saya bersedia. Wah, senangnya punya kakak ipar baru. Cie, serasi banget sih kalian bagaikan bintang berbulan. Ada. Setelah itu, pengembara pun menikah dengan putri sulung. Semua warga kerajaan turut bersukacita atas pernikahan tersebut. Acara pernikahan digelar dengan sangat meriah, diiringi dengan tarian-tarian indah yang untuk menyambut pernikahan antara sang putri dan sang pengembara. Mereka pun hidup bahagia di istana kerajaan. Sementara itu, kisah ini dikenal sebagai si penakluk Raja Wali.
luar biasa banget cerita pendekar Raja Walinya. Gimana menurut pemirsa? Seru gak pertunjukannya? Kita lihat banyak yang terpukau dengan aksi dan alur ceritanya. Wah, setuju banget. Aksi si penakluk Raja Wali tadi bikin deg-degan ya. Kalau kamu sendiri suka bagian mana dari cerita si penakluk Raja Wali tadi? Aduh, susah banget dijawabnya. Tapi kalau saya sih paling suka bagian pertarungannya itu loh. Berasa nyata banget aksinya. Kalau kamu gimana? Wah, saya sih suka bagian pas si Putri Sulung nemuin pasangan hidupnya yaitu sang pendekar. Pesannya dalam banget ya. Sekian acara gelar karya ini telah selesai. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemain yang telah berpartisipasi, panitia yang telah bekerja keras, dan para tamu undangan yang telah hadir. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan inspirasi dan pengalaman yang berharga bagi kita semua. Kami akhiri acara ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Terima kasih sudah menonton pertunjukan ini. Semoga bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi